Jumpa kembali di MT Engineering Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema memberikan kasih kebaikan bagi sesama demi rancangan dan kehendak Tuhan. Dari kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48 teman-teman. Nah, maksudnya teman-teman, memberikan kasih kebaikan bagi sesama demi rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, ini kalau kita bicara kita percaya Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan, apabila kita taat kepada Tuhan, teman-teman, berarti kita ini benar-benar harus melakukan firman Tuhan, teman. Jadi jangan sampai kita cuma berkata di bibir, di mulut, di lidah saja bahwa kita percaya Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita taat kepada Tuhan, tapi tidak dengan melakukan firman Tuhan, teman. Jadi yang Tuhan minta itu apabila memang kita benar-benar hidup untuk Tuhan, ya tidak jauh-jauh teman-teman, bagaimana kita harus melakukan firman Tuhan gitu. Kuncinya ada di situ teman-teman. Jadi pengen pakai bahasa apapun juga, selama kita tidak melakukan firman Tuhan juga percuma. Apabila kita mengenal firman Tuhan, apabila kita mengerti firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu juga sia-sia teman. Apabila kita mendengar firman Tuhan siang dan malam gitu, ya itu pun apabila tidak melakukan akan sia-sia. Apabila kita merenungi sampai mampu mengerti akan firman Tuhan, tapi tidak melakukan, itu juga akan sia-sia teman. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan gitu. Nah, waktu kita melakukan firman Tuhan, teman, contohnya kayak tema pagi ini, memberikan kasih kebaikan bagi sesama. Kadang-kadang apabila kita ukur dengan kekuatan kita, dengan pikiran, perasaan dan kehendak kita, berbuat kebaikan itu tidak mudah teman-teman, susah gitu. Ya lain cerita kalau memang itu sebagai perintah dan peraturan Tuhan bahwa kita ini harus mengasihi, ya dengan cara berbuat baik kepada sesama kita. Ceritanya itu lain, bukan dari pikiran, perasaan, kehendak kita, tapi kita melakukan kasih dan kebaikan itu karena diperintah, diperatukan oleh Tuhan, teman. Jadi Tuhan itu menginginkan ya supaya kita kuat itu, ya kita dengan pola-pola seperti itu, teman. Jadi bukan menunggu seolah-olah bagaimana sampai level kita, level kasih kita bisa seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Bukan itu teman-teman. Untuk menunggu sampai hati kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, hati kita bisa seperti yang Tuhan itu, yang seperti Tuhan rancang kehendaki, itu susah sekali teman-teman. Makanya mungkin untuk awal-awal kita tidak bisa dengan standarisasi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita itu harus sesuai dengan Tuhan, atau kebaikan kasih kita itu harus standarnya sama dengan Tuhan. Tapi minimal teman, untuk awal-awal ya kita taat teman, kita percaya Tuhan, kita taat perintah Tuhan, sehingga kita belajar untuk memberikan kasih dan memberikan kebaikan kepada sesama teman. Jadi bukan dasarnya memang dari kita sudah sempurna sehingga kita bisa memberikan kasih yang tulus kepada sesama kita atau kebaikan kepada sesama kita. Bukan standarnya itu teman-teman. Tuhan harapkan satu saat tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah peraturan Tuhan, karakter kita itu sudah bisa mencapai titik itu teman-teman, seperti yang Tuhan rancang kehendaki. Jadi bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita memberikan kebaikan kepada sesama kita, tidak hanya dengan prinsip-prinsip tabur tuai aja teman-teman, ganti gigi ganti gigi, mata ganti mata, bukan parameternya ini teman. Tuhan pengen karakter kita itu sampai seperti yang Tuhan apa adanya gitu. Jadi Tuhan itu memang, ya kembali lagi, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha baik gitu. Nah ini yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita, meskipun awal-awalnya kita tidak bisa langsung masuk ke dalam kategori kita ini penuh kasih dan kita ini penuh kebaikan. Mungkin awal-awalnya nggak bisa teman. Tetap karakter kita pasti akan memprotes itu gitu. Jadi ya kembali lagi, untuk melakukan kasih, melakukan kebaikan yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita, awal-awalnya tidak bisa dari pikiran, perasaan, kehendak kita, awalnya tidak bisa dari dari hati kita, awalnya tidak bisa dari karakter kita gitu ya. Tapi semua ya dasarnya ya harus kita belajar taat untuk ngikutin
taat untuk mengikuti apa perintah peraturan Tuhan. Mungkin waktu awal-awalnya kita melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan itu, ya mungkin tidak dengan dasar kasih yang tulus, teman-teman, bukan dengan dasar kebaikan yang tulus gitu, tapi karena dasar ya kita mau taat perintah peraturan firman Tuhan. Nah ini beda, teman-teman. Nanti satu saat apabila karakter kita sudah bisa serupa dengan Nabi Isa, sudah bisa sempurna seperti yang Tuhan Allah rancang kehendaki bagi kita. Nah ceritanya lain, teman. Kasih itu timbul karena memang dari karakter kita. Ya, yang namanya kebaikan itu timbul karena karakter kita. Tapi untuk awal-awal rasanya nggak mudah, teman, mencapai sampai ke titik itu. Ya kembali lagi seperti yang sering diumpamakan, bagaimana hidup kita itu harus bisa berubah gitu. Bagaimana hidup kita harus bertransformasi. Bagaimana hidup kita dari mulai ulat bisa menjadi kupu-kupu. Nah ini kan semua kan harus mengalami proses, teman. Kupu-kupu, ulat menjadi kupu-kupu pun harus melalui proses metamorfosa yang disebut kepompong itu. Nah kita juga sama, teman-teman. Jadi kembali lagi, untuk kita bisa merubah karakter kita serupa dengan Nabi Isa, berarti ya kita harus bisa serupa dengan apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan, teman. Ya apabila kita ingin Tuhan menghendaki bahwa kita ini harus sempurna seperti rancangan dan kehendak Tuhan, yaitu juga kembali butuh proses, teman. Butuh proses bagaimana dari ulat diproses menjadi harus melewati masa-masa ujian cobaan menjadi kepompong dan berakhir kepada kupu-kupu bagi yang sukses, teman-teman. Nah ini kita juga sama, teman-teman. Jadi bagaimana Tuhan proses kita itu dari manusia lama kita menjadi manusia baru kita. Nah untuk menjadi manusia baru ini ya butuh proses. Nah prosesnya ini kalau bagi manusia yang hidup di dunia ini, teman-teman, jangan sampai nungguin perubahan itu diharapkan nanti setelah kita meninggal di alam akhirat. Di alam akhirat itu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, teman. Jadi kalau cerita bicara kepompongnya kita sebagai manusia, ujian cobaannya kita sebagai manusia itu ya seperti yang kita alami dalam hidup di dunia ini, teman-teman. Ya bisa saja gitu. Ya Tuhan mengharapkan seperti halnya ulat menjadi kupu-kupu itu harus melalui proses kepompong, dalam arti kata berdiam diri, teman-teman. Jadi bagaimana kita diproses Tuhan itu selama hidup kita ini berdiam diri, dalam arti kata mematikan pikiran, perasaan, kehendak kita, mematikan unsur-unsur daging kita dengan berdiam diri seperti kepompong, teman. Berdiam diri dalam arti kata kita stay setiap saat kita hidup itu ya dalam yang Tuhan pikir, rasa dan kehendaki itu, teman-teman, sesuai dengan ya apa yang diperintah peraturan firman Tuhan itu. Ya Tuhan pengen seperti itu. Jadi masa ujian coba kita, masa kepompong kita, ya bisa saja kita itu berdiam diri, maksudnya mematikan pikiran, perasaan, kehendak kita, mematikan unsur-unsur nafsu-nafsu daging kita. Ya kita kembalikan semua ya apa sih yang Tuhan perintah peraturan, ya kita ikutin seperti si ulat berdiam diri itu, teman. Kita berdiam diri di dalam melakukan firman Tuhan. Meskipun waktu melakukan firman Tuhan kadang-kadang banyak sekali teman-teman, protes-protes dalam hati yang karena apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya itu sangat bertentangan, teman, bertentangan dengan apa yang prinsip-prinsip dunia pada umumnya gitu. Apa yang dipegang oleh orang-orang dunia pada umumnya, apa yang dipegang oleh dasar-dasar dipegang oleh orang-orang yang berkeyakinan pada umumnya. Jadi kita apabila melakukan firman Tuhan itu benar-benar seperti berasa seperti kepompong, teman. Jadi nggak bisa merespon terhadap bandingan-bandingan dunia yang ada. Tidak bisa kita merespon dengan orang-orang dunia, tidak bisa kita perbandingkan dengan orang-orang yang berkeyakinan. Nah, apabila kita kuat seperti itu pun juga, tetap aja, teman-teman, yang namanya dunianya gitu, situasi kondisi dunianya, yang namanya orang dunianya, yang namanya orang berkeyakinannya gitu, itu kadang-kadang tetap menindas kita, teman-teman. Ya dianggapnya kita itu aneh gitu. Ya kalau kita nggak jauh-jauh cerita seperti kembali yang saya sering katakan keluarganya Nabi Ayub gitu. Nabi Ayub itu penindasan yang terberat itu lahirnya bukan karena
jadi masyarakat, bukan karena komunitasnya, bukan karena teman-temannya, atau bukan karena sanak keluarganya gitu. Tapi penindasan Nabi Ayub timbul itu karena istrinya, teman, pasangan hidupnya gitu. Ya timbul seperti itu gitu. Sampai ujung-ujungnya ya bubar, teman-teman. Nah, ini kembali lagi apabila kita berubah gitu. Karakter kita berubah seperti Nabi Ayub yang lama dengan Nabi Ayub yang baru. Ya kita harus mengalami proses-proses seperti kepompong tadi, teman-teman. Jadi kembali lagi bagaimana kita harus bisa membunuh nafsu duniawi kita, bagaimana kita mesti bisa berubah gitu, bahwa karakter yang Tuhan inginkan itu ya karakter kita sebagai kupu-kupu, bukan karakter kita sebagai ulat gitu. Nah, ini yang untuk bisa menjadi seperti kupu-kupu ini, teman-teman, ya kita benar-benar harus bisa ya serupa dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, ya sesuai dengan yang rancangan dan kehendak Tuhan, bahwa kita ini Tuhan inginkan, Tuhan Allah inginkan kita ini sempurna gitu, ya sempurna. Nah, sempurna ini rasanya kalau kita tidak berubah ya tidak mungkin bisa sempurna, teman-teman. Ini saya sudah coba ulas yang namanya temanya seperti itu. Nah, ini sebelum masuk ke draft, teman-teman, coba saya bacakan di kitab Matiusnya dulu, teman-teman. Kitab Matius pasal 5 ayatnya 1 sampai ayatnya 17 sampai 48, teman-teman. 17 sampai 48. Di sini Nabi Isa dan hukum Taurat. Judul perikropnya itu kalau saya universalkan, Nabi Isa dan hukum Taurat gitu. Jadi kalau kita bicara mungkin dikonversikan secara universal, Nabi Isa dan hukum Taurat itu, Nabi Isa itu saya kadang-kadang sering diwujudkan sebagai firman Tuhan, teman. Jadi firman Tuhan dan hukum Taurat. Firman Tuhan dan hukum Taurat itu bagi Nasrani itu beda, teman-teman. Kalau hukum Taurat itu adalah kebanyakannya adalah hukum-hukum orang beragama Yahudi, teman. Jadi cerita awal, nah, dasarnya hukum Taurat itu dari 10 perintah Tuhan Allah, teman-teman. Itu dasarnya hukum Taurat itu gitu. Tapi kalau bicara firman Tuhan yang dari secara Nasrani masuk ke dalam periodenya Nabi Isa, itu ya jadi penggenapan atau penyempurnaan dari kitab Taurat itu, teman-teman. Jadi bukan berarti kitab Taurat itu jadi tidak berlaku, yang berlaku firman Tuhan yang dari Nabi Isa, tidak, teman-teman. Jadi firman yang Nabi Isa itu kalau di Nasrani disebutnya ada dalam kelompok kitab perjanjian baru, teman-teman. Tapi kalau bicara yang cerita kitab Taurat ada 10 perintah Allah itu, ya kalau di Nasrani kenanya kategori periodenya kitab perjanjian lama, teman-teman. Jadi di situ dikatakan bahwa perjanjian baru yang dari Nabi Isa itu adalah menggenapi atau menyempurnakan apa yang diatur oleh kitab perjanjian lama, ya kitab Taurat itu, teman-teman. Jadi ada beda gitu. Jadi yang lebih condong itu apabila kita bicara kitab perjanjian baru itu unsur pikiran, perasaan, kehendak Tuhan melalui Roh Tuhan itu lebih hidup, teman-teman. Makanya firman itu firman baik di perjanjian lama atau perjanjian baru, apabila disertai dengan Roh Tuhan itu akan menjadi rema, teman-teman. Dalam kondisi firman yang sama ya, tapi akan hidup gitu, karena ada roh Tuhan yang menghidupkan firman tersebut gitu, teman. Beda dengan kitab zamannya kitab perjanjian lama waktu Taurat itu gitu. Karena waktu itu tidak bicara bagaimana setiap manusia itu bisa menghidupkan roh Tuhan, hanya manusia tertentu saja gitu yang ada hubungan dengan Tuhan. Contohnya kayak Nabi Musa gitu kan. Ya itu yang memang punya potensi pribadi bisa berhubungan dengan Tuhan. Tapi kebanyakan umat-umatnya nggak bisa, teman-teman. Jadi waktu ingin masuk lebih dalam ke dalam Tuhan Allah gitu, ya tetap harus melewati imamnya gitu, atau Nabi Musanya. Ya ini bedanya gitu, teman. Kalau cerita di kitab perjanjian baru itu, jadi seorang setiap manusia itu punya peluang untuk bisa langsung, teman. Karena ada Roh Tuhan di dalam kita yang bisa berarti kita akan bisa kontak langsung dengan Tuhan gitu, karena ada Roh Tuhan yang telah dihidupkan gitu. Nah, ini saya bacakan dulu, teman-teman,
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum melenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan kepada perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di kerajaan surga. Kalau kita simak ayat 19, teman-teman, di sini teman-teman bisa ngebayangkan gitu bahwa di dalam surga itu ternyata ada tingkatannya, teman. Ada tingkatan yang paling rendah dan ada tingkatan yang paling tinggi, teman. Nah, kalau saya memaknai pengenalan pengertian firman Tuhan secara total gitu, secara katam, secara total semua gitu, setelah mempertimbangkan semua firman Tuhan, ya kunci cuma di situ, teman-teman. Jadi apabila kita melakukan firman Tuhan, ya kita masuk ke dalam surga gitu, dalam kondisi yang biasa-biasa saja, bahkan di sini katakan rendah gitu. Tapi apabila kita mengajarkan firman Tuhan, teman, bukan hanya melakukan firman Tuhan, itu kita punya potensi untuk duduk di tempat yang tinggi, teman-teman. Nah, maksudnya di sini adalah kita menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan sorga nanti, bukan hanya sebagai warga sorga. Itu kalau pengertiannya diambil dari total firman Tuhan, teman. Ada kesimpulan seperti itu gitu. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirman ini di ayat 20 malah lebih keras lagi, teman. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ini yang berarti masuk neraka, teman. Ini kalau kita lihat di ayat 20 ini, ya yang namanya ahli Taurat itu, kaum Farisi itu adalah orang-orang yang mengenal akan kitab Taurat, teman-teman, dan melakukan sesuai dengan perintah peraturan kitab Taurat gitu. Ya kalau di dalam kita ya berarti orang yang melakukan firman Tuhan tapi belum bisa menghidupkan roh Tuhan gitu. Itu aja sudah lebih baik, teman-teman, kategorinya, daripada kita-kita yang tidak mengenal firman sama sekali, yang membaca firman tidak pernah gitu. Nah, ini yang mesti teman-teman hati-hati gitu. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang kadang-kadang sampai udah di usia sepuh gitu, di usia senja pun jangan-jangan membaca satu kali putaran, satu kali katam akan firman Tuhan aja nggak pernah loh, teman. Ya baik untuk yang teman-teman yang ada di Nasrani, ya istilahnya kitabnya adalah Alkitab gitu, atau mungkin teman-teman di Muslim juga, teman-teman, atau teman-teman di agama lain juga. Jadi di sini tekankan bahwa ya kita jangan sampai seperti ahli Taurat atau kaum Farisi ya, yang mereka sih jelas katam gitu, katam akan firman Tuhan. Nah, kita-kitanya teman-teman yang bahaya, yang kadang-kadang mengenal firman Tuhan pun tidak, atau kalaupun membaca katam jangan-jangan sekali aja nggak selesai, teman-teman. Atau mungkin kalaupun sekali, ya sekali katam membaca kitab suci itu tidak dijamin kita akan mengenal dan mengerti akan apa yang Tuhan perintah peraturkan, teman-teman. Jadi mesti berulang-ulang kali, teman-teman, berulang-ulang kali. Kalau buat saya pribadi sampai belasan kali baru ada pengenalan yang lebih dalam, teman-teman. Jadi ya ini pun tidak berhenti, teman-teman, sampai saya meninggal dunia ya rasanya tidak akan berhenti gitu untuk bisa belajar terus mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, ya tidak ada habisnya, teman-teman. Kamu telah mendengarnya difirmankan kepada nenek moyang kita, ya jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau
teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi untuk mengikuti perintah perintah Tuhan itu nggak mudah, teman. Apabila kita masih ada rasa kesel, jengkel, dan nggak keruan gitu. Ya maksudnya Tuhan ya kita damaikan dulu perasaan itunya, supaya waktu menghadap Tuhan, menyembah kepada Tuhan itu benar-benar tidak punya dasar-dasar kepahitan dulu, teman-teman. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tuh kalau cerita realita yang sebenarnya Tuhan inginkan, teman. Jadi jangankan kita berbuat, kita mikir aja sudah bahaya sebenarnya. Jadi belum ukurannya itu bukan berbuat, tapi dengan kita mikir hal negatif pun sudah dianggap berdosa, teman-teman. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, yang menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, ya karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya Tuhan Allah, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu berkatakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ini prinsip-prinsip kita perjanjian baru seperti itu, teman-teman. Jadi tidak bisa kita membalas dengan kejahatan dengan kejahatan, tapi kita bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, teman-teman. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Ya, mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini kan udah bicara perintah peraturan firman Tuhan yang memang buat kita sulit sekali dipraktekkan, teman-teman. Nggak gampang gitu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Tuhan Allah yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?
Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Tuhan Allahmu yang di surga adalah sempurna. Jadi Tuhan Allah itu pengen kita itu seperti itu, teman-teman. Tidak cuma sekedar baik, tapi bagaimana menjadi benar gitu, teman. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48. Saya udah baca semua, teman-teman. Nah, ini saya coba masuk ke dalam draft aja, teman-teman. Kitab Matius pasal 5 ayat 17-18. Alkitab, kitab suci orang Nasrani, terbagi menjadi kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, di mana perjanjian lama adalah sebagai kitab dasar yang lebih berasal dari kitab Taurat, ya 10 perintah Allah itu, teman-teman. Dan dasar yang lebih berasal dari kitab Taurat dan perjanjian baru adalah untuk untuk menyempurnakan apa yang diperintah dan peraturkan dalam kitab perjanjian lama tersebut, teman. Jadi kalau di kitab Nasrani jelas, teman-teman, jadi terbagi dua gitu, antara kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, teman-teman. Nah, kitab perjanjian lama itu dasarnya dari kitab Taurat yang lebih lari ke dari 10 perintah Allah itu, teman-teman. Tapi kalau kitab perjanjian baru itu lebih dari Nabi Isa, teman. Kalau kitab perjanjian lama itu kan lebih ke arah Nabi Musa gitu. Jadi agak beda sedikit di situnya, tapi prinsipnya Nabi Isa di perjanjian baru itu maksudnya apa yang diperintah peraturkan di dalam kitab perjanjian lama melalui Nabi Musa itu bukan dihilangkan, teman-teman, tapi digenapi atau disempurnakan gitu. Kitab Matius pasal 5 ayat 19-20, firman katakan, jika kita tidak melakukan firman dalam perjanjian lama, maka hanya akan masuk sebagai warga surga saja, bukan sebagai keluarga kerajaan surga. Jadi di sini dikatakan, teman-teman, apabila kita hanya melakukan perintah peraturan firman Tuhan yang ada di kitab perjanjian lama, teman, yaitu cuma bicara bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu sebatas dengan pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri saja, teman, tanpa melakukan firman Tuhan dengan perintah peraturan firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Tuhan itu. Ya, itu bedanya situ, teman. Jadi kalau kategorinya kita seperti ahli-ahli Taurat gitu, ya paling masuk ke dalam surga sebagai warga surga. Tapi yang Tuhan inginkan kan bukan cuma berhenti sebagai warga surga, teman-teman. Tapi bagaimana caranya kita Tuhan ingin kita masuk dalam surga dalam kondisi kita sebagai keluarga Tuhan di dalam surga, di mana keluarga Tuhan di dalam surga itu yang memimpin warga surga, orang-orang yang masuk ke dalam warga surga itu, teman-teman. Jadi di sini dikatakan kalau ukurannya baik dan benar, teman-teman. Di sini dikatakan bahwa ahli Taurat dan kaum Farisi itu bukannya jahat gitu. Ya, mereka melakukan kebenaran juga, tapi karakternya bukan kebenaran seperti Tuhan rancang kehendaki gitu, yang zamannya Nabi Isa. Tapi lebih bicara cuman melakukan perintah peraturan firman Tuhan dasarnya dari pikiran, perasaan, kehendak manusia. Ukurannya itu, teman-teman. Berarti melakukan firman Tuhan dari ukuran logos gitu, dari ukuran tertulis, dari ukuran hukum, dari ukuran pikiran, perasaan, kehendak manusia gitu. Nah, Nabi Isa beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Isa itu pengen melakukan firman Tuhan itu bukan dari pikiran, perasaan, kehendak manusia, tapi dari pikiran, perasaan, kehendak dari Tuhan Allahnya langsung, teman-teman. Nah, ini makanya Tuhan Allah hidupkan Roh Tuhan di dalam setiap kita, sehingga kita punya potensi, punya peluang untuk bisa langsung kontak dengan Tuhan Allah, teman-teman. Kita masing-masing itu bisa kontak dengan Tuhan Allah. Beda dengan zamannya waktu Nabi Musa, teman-teman. Kalau zaman Nabi Musa itu, ya kita ingin kontak dengan Tuhan Allah itu, kitanya nggak kuat, teman-teman. Karena nggak ada Roh Tuhannya gitu. Kita nggak kuat, akhirnya si umatnya, jemaat Nabi Musa itu apabila ingin kontak ke Tuhan Allah, ya akan mencari Nabi Musa sebagai imamnya gitu. Ya, bagaimana menyampaikan sesuatu untuk Tuhan Allah melalui Nabi Nabi Musa sebagai imamnya. Tapi sebaliknya, teman-teman, yang namanya apabila Tuhan Allah memberikan satu perintah peraturan untuk jemaat atau umatnya Nabi Musa, ya pasti Tuhan Allah akan melalui Nabi Musa, teman-teman. Jadi imam dan nabi itu, fungsi imam nabi itu jadi berjalan, teman-teman. Nah, tapi kalau bicara di kitab perjanjian baru oleh zamannya Nabi Isa, ini beda, teman-teman. Bagaimana Nabi Isa dan Tuhan Allah merancangkan dan mengendaki manusia itu
tidak perlu diperantarai teman-teman. Jadi makanya teman-teman mesti sadar bahwa apabila teman-teman hidup itu dalam hal rohani harus diperantarai oleh mentor rohani dan rohaniawan, itu salah besar teman-teman. Itu cerita zaman perjanjian lama seperti itu gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam era perjanjian baru, itu tidak bisa teman-teman. Yang namanya mentor rohani dan rohaniawan itu adalah hanya membimbing kita dalam hal teori-teori rohani teman-teman. Dari hal teori-teori teologi saja gitu. Jadi benar-benar firman secara teoritis gitu. Nah, adapun hubungan kita dengan Tuhan gitu. Ya, di dalam kitab perjanjian baru itu Tuhan mengendaki kita punya hubungan langsung teman-teman. Ya, lewat roh Tuhan itu teman-teman. Jadi beda-beda sekali. Zaman Nabi Musa adalah bagaimana Nabi Musa itu sebagai mentor rohaniawan, sebagai jembatan untuk bisa nyampe ke Tuhan Allah. Tapi kalau zamannya Nabi Isa itu sudah tidak bisa berjalan dan tidak berlaku gitu. Yang ya karena kita punya peluang, punya potensi untuk tidak melalui jembatan mentor rohani atau rohaniawan, tapi kita direct gitu. Kita langsung kepada Tuhan Allah langsung teman-teman. Nah, ini yang teman-teman mesti tahu gitu ya, bahwa era kita hidup di dalam kitab perjanjian baru itu seperti itu ya. Tapi kalau saya pelajarin, banyak sekali keluarga saya dan teman-teman saya itu yang belum mengerti akan hal-hal seperti ini teman-teman. Jadi akhirnya mereka selalu beranggapan bahwa mentor rohani atau rohaniawan itu adalah jembatan gitu, jembatan untuk kita nyampe kepada Tuhan. Nah, ini kan yang salah besar teman-teman. Ya, kita kan tidak hidup di dalam eranya kitab perjanjian lama. Kita tidak hidup dalam eranya kitab Taurat gitu, atau 10 perintah Tuhan Allah. Yang waktu itu memang ya, kalau untuk bisa mencapai Tuhan Allah harus melalui media mentor rohani atau rohaniawan tadi teman-teman. Nah, tapi kalau zamannya kita sekarang kan tidak teman-teman. Nah, ini kembali lagi, apabila kita tidak mengerti akan firman Tuhan, timbulnya jadi seperti ini, salah kaprah teman-teman. Jadi masih banyak sekali keluarga saya dan teman-teman saya itu ya, apabila bicara rohani, bicara tentang Tuhan, ya selalu tidak bisa ada hubungan langsung dengan Tuhan, selalu minta tolong kepada mentor rohani atau rohaniawan. Nah, yang salah kaprah lagi teman-teman, apabila tidak ada pengenalan pengertian yang akan tentang firman Tuhan yang benar, ujung-ujungnya teman-teman kadang-kadang mencari perantara kepada Tuhan Allah itu bisa lebih sesat lagi teman-teman. Bisa tidak melalui mentor rohani atau rohaniawan, tapi minta tolong kepada semua orang teman. Bisa ke dukun, bisa ke tukang ramal, bisa ke tukang ahli kebatinan, bisa semua teman-teman. Ya, bisa seolah-olah ke juru kunci di pemakaman gitu. Ya, bisa akhirnya malah tersesat beneran teman-teman. Jadi mentor rohaniawannya tidak, yang malah lari hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau baunya sudah hal-hal yang klinik gitu, yang mistik, yang goib gitu. Nah, kadang-kadang kita ini, keluarga kita dan teman-teman kita itu masih ada yang lebih merasa seperti itu teman-teman. Wah, ini bener loh inputnya dari si A, si B, si C, karena saya merinding gini. Ada kesan seperti itu karena kembali lagi ya, mungkin kehidupan kita zaman nenek moyang kita, leluhur kita zaman dulu teman-teman, memang ya hidupnya seperti itu teman-teman. Banyak yang mengalami hal-hal yang bukan dari Tuhan gitu. Yang penting asal roh aja dianggapnya sudah itu benar gitu. Padahal kembali lagi, roh itu kan ya gimana sih, roh itu kalau dari sisi Tuhan gitu, roh yang diakuin benar itu cuman rohnya Tuhan Allah gitu, dengan rohnya kita manusia teman-teman, cuman itu saja ya. Kalau cerita roh-roh di luar roh Tuhan Allah dan rohnya manusia, ya itu Tuhan katakan tidak ada roh yang baik gitu, semua juga masuk dalam kategori roh yang jahat. Bahkan yang namanya kalau cerita ada sebagian keluarga kita atau teman kita menghidupkan roh orang tua kita, roh anak kita. Nah, kalau bicara dari pengenalan yang benar akan firman Tuhan, ya Tuhan Allah tidak mengakui bahwa roh itu adalah roh yang benar, roh yang
baik gitu, bukan begitu. Jadi siapapun juga rohnya gitu, apabila sudah bicara di luar konteks roh Tuhan Allah, ada roh jahat teman-teman. Nah cuma dalam prakteknya teman-teman masih banyak sekali teman-teman kita yang belum mengerti akan firman Tuhan itu, yaitu mungkin pada hari-hari tertentu malah ziarah ke makam orang tuanya atau ziarah ke makam anaknya gitu, ya malah ya diajak berkomunikasi, yang malah mengharapkan supaya bisa diberkati gitu oleh si roh-roh orang tua yang sudah meninggal atau roh anak yang sudah meninggal tersebut. Nah ini kan makin kacau lagi teman-teman. Ya kesannya kayak baik gitu. Masa sih orang tua sendiri nggak boleh kita minta ke orang tua sendiri? Masa sih ke anak sendiri tidak boleh gitu? Ya meminta pada rohnya anak sendiri. Nah realitanya kalau dari sisi Tuhan gitu, emangnya kita tahu bahwa yang kita kontak di dalam pemakaman, di dalam pekuburan itu, yang pekuburan orang tua kita itu, apakah benar itu rohnya orang tua kita? Itu tanda tanya teman-teman. Ya bisa juga isinya ya roh jahat, iblis, setan yang menyerupai ya orang tua kita, bisa saja ya iblis setan yang bisa menyerupai anak kita yang sudah meninggal, bisa saja seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi kalau dalam pengenalan pengertian akan firman Tuhan yang benar, yang namanya penyembahan roh itu ya hanya kepada Tuhan Allah saja teman-teman. Tidak ada roh lain yang bisa benar gitu di dalam pengenalan pengertian akan firman Tuhan Allah. Jadi satu-satunya yang boleh disembah itu ya cuma rohnya Tuhan Allah saja teman-teman. Nah ini yang teman-teman harus mengenal dan mengerti. Ya seperti itu. Bahkan kalau cerita ahli Taurat dan kaum Farisi teman-teman, apabila kita tidak mengerti akan apa yang sebenarnya gitu, ya kalau yang namanya ahli Taurat dan kaum Farisi itu masih mending loh teman-teman. Ya dia itu mungkin masih mengandalkan 10 perintah Tuhan Allah loh teman-teman. Hidupnya masih begitu. Tapi kalau kita bicara di luar kaum Farisi dan ahli Taurat dan kaum Farisi, yang tadi teman-teman, bisa-bisa kita kebawa oleh kebiasaan gitu, tradisi, adat istiadat leluhur kita yang masih menghidupkan roh-roh lain di luar Tuhan Allah teman-teman. Kalau ahli Taurat dan kaum Farisi itu kan tidak menghidupkan roh Tuhan, mereka lebih bicara teoritis gitu. Bagaimana pegangannya itu adalah baku ya kitab Taurat gitu. Tapi tetap kitab Taurat itu mesti kita sadari bahwa itu dari Tuhan Allah, bukan dari luar Tuhan Allah gitu. Nah, yang bahaya tadi saya katakan itu ada yang lebih bahaya dari ahli Taurat dan kaum Farisi, yaitu orang-orang yang mentor rohani atau rohaniawan yang basicnya itu bukan dari firman Tuhan Allah, basicnya itu bukan dari rohnya Tuhan Allah gitu. Nah itu kan bahaya sekali teman-teman. Jadi basicnya sudah bukan dari firman Tuhan Allah. Kalau ahli Taurat dan kaum Farisi kan dari basic tetap aja 10 perintah Tuhan Allah gitu. Itu menurut saya lebih baik daripada orang-orang yang tidak punya pegangan perintah peraturan firman Tuhan Allahnya gitu, gak punya pegangan, dan sudah seperti itu menghidupkan roh lagi gitu. Nah roh yang mana ini tanda tanya nih, rohnya siapa yang dihidupkan gitu. Nah Tuhan katakan tidak ada roh yang di luar Tuhan Allah, itu tidak ada roh yang baik dan benar teman-teman. Semua itu kategorinya ada roh jahat gitu. Nah jadi kalau teman-teman yang belum mengerti akan firman Tuhan, hati-hati teman-teman, jangan sampai terbawa oleh mentor rohaniawan yang kurang bertanggung jawab gitu. Akhirnya seolah menganggap bahwa ya masa sih ini dipanggil rohnya, roh orang tuanya kita dipanggil gitu oleh si mentor rohani atau oleh rohaniawan dipanggil roh. Lah pertanyaannya, apa kita tahu itu rohnya setan itu, rohnya iblis? Nggak tahu juga. Apa itu rohnya orang tua kita? Itu nggak tahu juga. Tapi kalau bicara dari sisi firman Tuhan, nggak mungkin sih teman-teman, nggak mungkin ada hal seperti itu. Jadi kalaupun nanti terjadi ya roh itu pasti rohnya yang gentayangan itu teman-teman. Apa kita mau roh orang tua kita atau rohnya anak kita yang sudah meninggal disebut roh gentayangan gitu? Kan kasihan juga. Ya nggak bisa gitu. Jadi kalau bisa ya kita malah mesti doain, bukan diajak ngomong teman. Yang kita doain bagaimana supaya roh
keluarga kita itu ya sudah benar-benar sudah ada di akhirat gitu. Jangan dibiarkan bergentayangan di dunia ini. Jadi malah jadi nggak keruan semua teman-teman. Nah ini saya kembalikan lagi, jadi teman-teman mesti hati-hati teman-teman. Kalau sudah bicara dunia roh itu ya firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi ya kalau kita mau berkomunikasi urusannya dengan dunia roh ya cuma satu teman, bagaimana kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Itu yang paling aman. Roh Tuhan itu pasti terkait dengan firman Tuhan. Jadi ya kalau saya sering katakan bahwa itu kan mesti dua teman, bagaimana kita mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu, sehingga roh yang masuk ke dalam kita itu kita bisa bedakan teman-teman. Kalau roh yang di dalam kita itu seolah-olah mengarahkan kita untuk hidup tidak sesuai firman Tuhan, ya itu berarti kita mesti curiga, jangan-jangan kita kemasukan roh setan gitu atau roh iblis gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara mengenal mengerti firman Tuhan, roh Tuhan itu selalu akan sinkron gitu, akan berjalan selaras dengan firman Tuhan teman. Nah itu bukti kebenaran bahwa roh Tuhan itu tidak salah gitu, tidak disesatkan oleh roh lain, itu apabila kita ya mengenal mengerti akan roh Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita kenal dan mengerti akan firman Tuhan teman. Jadi harus selaras teman-teman. Kalau sampai ada roh yang lain tidak selaras dengan firman Tuhan, yaitu bukan rohnya Tuhan. Itu yang kita mesti harus hati-hati dan curiga teman-teman. Jadi kembali lagi, yang kita harus benar-benar mengenal mengerti akan firman Tuhan. Hidup kita harus menghidupkan roh Tuhan, sehingga waktu kita hidup di dalam jalurnya firman Tuhan teman-teman, ya sebagai peta kebenaran hidup kita, dan kita punya kompasnya itu adalah roh Tuhan tadi teman. Dan ini harus balik lagi selaras teman-teman. Jadi kalau ini sudah menyimpang ya berarti harus kita curiga, ini jangan-jangan bukan rohnya Tuhan, ini roh jahat yang masuk menipu kita seolah-olah menjadi rohnya Tuhan gitu. Itu bukan tidak mungkin, setan itu bisa berbuat begitu teman-teman. Apalagi kalau menyamar jadi rohnya Tuhan aja bisa gitu, si setan, si iblis ini gitu. Apalagi menyamar jadi rohnya orang tua kita, atau menyamar jadi rohnya anak kita yang sudah meninggal. Itu kan bahaya sekali teman-teman. Padahal di belakang itu kan isinya setan atau iblis itu gitu. Nah ini teman-teman mesti hati-hati teman-teman. Kitab Matius pasal 5 yang tadi dikatakan itu. Jadi firman dalam perjanjian lama lebih dengan dasar tabur dan tuai. Apa yang diperbuat saat ditabur akan menuai konsekuensinya apa yang diterima saat dituai. Tapi firman dalam perjanjian baru berbeda. Apa yang ditabur dan apa yang dituai semuanya dengan dasar pikiran dan perasaan serta kehendak dari Tuhan Allah gitu, dengan dasar landasan kasih karunia yang dari Tuhan itu, dan dengan landasan tadi firman Tuhan tadi teman-teman. Itu yang nggak boleh lupa gitu. Kitab Matius pasal 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kadang-kadang orang ada yang ngotot misalnya iya dan tidak, itu akhirnya sampai mengatakan sumpah-sumpahan teman-teman. Nah di sini Tuhan ingatkan bahwa ya hal itu tidak baik gitu ya. Tuhan melarang kita untuk bersumpah demi apa dan siapapun juga, termasuk ya demi diri sendiri, karena kita juga tidak punya hak gitu loh untuk bersumpah, itu tidak bisa. Jadi Tuhan ajarkan kita tidak perlu sumpah-sumpahan, ya kita cuman cukup belajar berkata ya kalau memang iya, dan berkata tidak apabila tidak. Tuhan hanya menyarankan seperti itu aja teman-teman. Jadi gak usah harus di tengah-tengah sampai harus bagaimana. Kalau kita udah katakan ya karena memang ya gitu, adapun orang tidak percaya biarin aja. Sebaliknya apabila kita sudah katakan tidak dan memang kita katakan tidak apa yang sebenarnya gitu, dengan sebenarnya ya adapun orang lain tidak menerima kata-kata kita dalam arti kata tidak, ya kita juga nggak perlu harus terlalu merespon itu teman-teman. Kitab Matius pasal 5 ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi Tuhan berkata, janganlah kita melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, melainkan kita harus membalaskan dengan kasih oleh karena firman Tuhan. Nah ini bedanya gitu teman-teman. Kalau kita bicara ahli Taurat, kaum Farisi,
Itu kalau bicara 10 perintah Tuhan Allah itu masih begitu, masih kencang sekali teman. Mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu. Itu prinsipnya 10 perintah Allah seperti itu. Tapi waktu Tuhan Allah utus Nabi Isa untuk bisa menyempurnakan, menggenapi kitab-kitab Taurat itu beda teman. Prinsipnya Tuhan Allah melalui Nabi Isa itu gitu. Ya pengen sekali bagaimana ya bukan cuma sekedar tabur tuai mata ganti mata, gigi ganti gigi, bukan cuma begitu. Tapi malah di sini ya Tuhan berkata, janganlah kita melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, melainkan kita harus membalaskan dengan kasih oleh karena firman Tuhan itu teman-teman. Jadi kita memberikan kasih kepada sesama kita itu, membalas kejahatan dengan kebaikan itu bukan karena kita kuat teman-teman, bukan kita kuat karena bisa mengasihi sama kita, tapi cukup karena kita taat gitu, karena kita takut kepada Allah, perintah Allah bahwa kita ini harus mengasihi sesama kita. Itu aja batasannya teman-teman. Nanti satu saat setelah kita dewasa rohani, kita otomatis bisa pelan-pelan belajar seperti yang Tuhan rancang kehendaki, bahwa benar-benar kasih itu lahir dari kita teman, bukan karena takut dan taat perintah Tuhan Allah saja. Tapi awal-awal sih wajar-wajar aja teman-teman, kita takut dan taat kepada perintah Tuhan Allah untuk bisa melakukan kebaikan demi sesama kita, itu nggak apa-apa, bukan dari hati tulus kita, itu wajar untuk start awalnya teman-teman. Nah, kitab Matius pasal 5 ayat 48 teman-teman. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Tuhan Allah yang di surga adalah sempurna. Jadi kalau kita bicara apa sih kehendak dan rancangan kehendak Tuhan bagi kita, Tuhan cuma pengen bagaimana kita serupa dengan Nabi Isa, ya, bagaimana kita serupa untuk bisa sesuai hidup dengan seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan, ya. Bahkan kalau dari sisi pribadi Tuhan Allah, Tuhan pengen kita ini sempurna gitu loh, ya. Bagaimana kita menjadi haruslah sempurna sama seperti Tuhan Allah dalam surga. Nah, dalam realitanya kan mungkin sempurna, ukuran sempurna Tuhan Allah dengan ukuran sempurnanya Nabi Isa aja udah beda gitu, apalagi dengan ukurannya dengan kita gitu sempurnanya. Ya tapi intinya Tuhan pengen sekali, Tuhan Allah itu pengen sekali kita itu melakukan hal yang benar-benar benar loh gitu. Jadi maksimal benarnya gitu ya, untuk bisa sempurna. Meskipun sempurna ini ukurannya tidak bisa sempurna seperti Tuhan Allahnya gitu ya, sempurna ya sempurna ukuran manusianya teman-teman. Nah, Tuhan pengen seperti itu. Nah, kalau kita bicara sempurna yang Tuhan inginkan bagi kita, sebenarnya ada kata-kata yang lebih lunak, itu adalah ya serupa gitu. Ya bagaimana kita bisa serupa dengan Nabi Isa gitu. Gitu. Kenapa? Karena Nabi Isa diciptakan Tuhan Allah sebagai sulungnya kita. Berarti Tuhan pengen bukan kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa sebagai sulungnya, yang buktinya sulungnya bisa kok. Nah, cuman kembali lagi ya, kalau buat saya pribadi ya sempurna seperti Tuhan Allah, ya jelas nggak bisa. Sempurna itu jelas ukurannya ukuran kita manusia, serupa dengan Nabi Isa gitu, itu juga nggak gampang teman-teman ya. Bagaimana bisa serupa dengan Nabi Isa juga nggak mudah. Tapi kalau menurut saya yang paling ideal itu bagaimana kita ya serupa, ya sempurna seperti semampunya kita, semaksimal mampunya kita melakukan firman Tuhan teman-teman. Jadi serupa apa yang diperintahkan firman Tuhan, sempurna seperti apa yang diperintahkan oleh firman. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi kuncinya itu bagaimana ya kita melakukan firman Tuhan teman-teman, berusaha maksimal untuk serupa dengan kemampuan Nabi Isa melakukan firman Tuhan, dan sesempurna mungkin seperti yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita melakukan firman Tuhan. Tapi kembali ukurannya, parameternya ada di kita sendiri teman-teman. Mudah-mudahan teman bisa nangkap teman-teman. Jadi kembali lagi ya, memberikan kasih kebaikan bagi sesama demi rancangan dan kehendak Tuhan itu diawali belum tentu dari hati kita teman-teman. Ya bukan karena memang karakter kita yang sudah seperti yang Tuhan inginkan, kita sempurna seperti yang Tuhan inginkan dan kita serupa dengan Nabi Isa. Tapi minimal diawali dengan ketaatan dan rasa takut bahwa kita harus melakukan firman Tuhan, ya mengasihi teman-teman kita ya dengan kebaikan yang kita berikan kepada sesama kita gitu, sesuai rancangan dan kehendak Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye bye.